Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Sobat Lontar dimanapun Anda berada, dan juga saya sapa juga para seluruh pegiat KIM Kabupaten Situbondo, KIM Nusantara, dan juga Forum Komunikasi FK KIM Jawa Timur yang juga lagi mengikuti acara kami KIM Lontar Desa Tribun Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Dan seperti biasanya Sobat Lontar yang masih belum berteman di sosial media kami, yaitu dengan nama akun Desa Tribungan di YouTube, Instagram, Twitter, dan juga khusus di Facebook, nama akunnya KIM Lontar Tribungan. Nah, silahkan di-add untuk selalu mengikuti jejak kami KIM Lontar Desa Tribungan. Sesuai dengan agenda kami yang sudah di-share beberapa hari yang lalu, sempat ada penundaan Sobat Lontar karena ada beberapa yang belum siap, khususnya di studio. Sesuai dengan perbincangan hari ini, kita bincang santai. Ini sangat momentum yang sangat berharga buat kita semua, khususnya para kaum milenial yang selalu berinteraksi dengan sosial media, baik di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan juga akun sosial media lainnya. Nah, judul kali ini yang kita bahas, santun bermedia sosial, karena sekarang ini kadang banyak orang itu curhat di sosial media. Jadi ada mungkin bahasa-bahasa yang tidak pantas dilontarkan di sosial media, kalimatnya ya harus direvisi guna untuk menjaga keharmonisan antar sesama baik antar teman, keluarga, dan juga sesama penikmat sosial media. Di studio kami Podcast Sang Lontar, yaitu Kepala Bidang Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat FK KIM Kabupaten Situbondo, Mas Bakri. Apa kabar Mas Bakri? Alhamdulillah baik. Ketua saya di kabupaten jadi bidang hukum dan HAM ya? Ya, di kabupaten kebetulan di bidang hukum dan HAM, dan di sana saya sudah 2 periode di sana. 2 periode. 2 periode. Nanti berikutnya 3 periode lagi. Dan bisa jadi nanti selamanya. Mas Bakri, biar biar cukup jelas, mic-nya bisa agak dideketin ya, kita ngobrol secara santai. Oke Sobat Lontar, ya sebelum kita membahas ke tema ini, kita ingin tahu dulu nih aktivitas Mas Bakri selain di organisasi FK KIM Kabupaten Situbondo, kesehariannya itu ngapain saja? Kesehariannya aktivitasnya ngapain aja Mas Bakri? Ya, selain di FK KIM Situbondo, saya ini seorang praktisi dan akademisi juga. Saya kalau di praktisi saya di advokat. Nah, kebetulan saya di advokat itu menjabat sekretaris cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Situbondo. Pradi ya? Pradi Situbondo. Terus di bidang akademisi, saya dipercaya menjabat sebagai pembantu ketua 1 bidang akademik dan kerjasama. Itu di daerah Bondowoso, salah satu perguruan tinggi daerah Bondowoso. Kalau boleh tahu nama perguruan tingginya? Nama perguruan tingginya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso. Sudah berapa lama di sana, Mas? Saya sejak 2017 di sana. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Di perguruan tinggi sana ngajar mata kuliah apa, Mas? Di sana saya ngajar hukum positif. Karena kan kampus hukum Islam, saya kebagian mata kuliah bagian mata kuliah hukum positif. Oke, mungkin Mas Bakri mau biar lebih dekat lagi selesai nanti acara ini, mungkin ada akun sosial media, mungkin teman-teman mau berteman di Facebook atau di Instagram, silakan Mas. Ya. Sebenarnya akun media sosial saya itu di Facebook sebenarnya sudah cukup familiar ya, sudah cukup familiar. Namun di sana saya jarang melakukan update status. Nah, itu saya lakukan sejak 2008 ya. Saya sudah jarang update status ya, karena sejak Undang-Undang ITE itu diundangkan, saya hati-hati benar. Wah, benar-benar hati-hati ya. Karena kan Undang-Undang ITE pertama itu diundangkan itu 2008 dan perubahan itu di 2016. Nama akun media sosial saya kayak yang di Facebook itu Bakri Locot. Bakri Locot. Iya. Tapi tidak locot kan? Tidak locot. Selain di Facebook, Instagram?
Kalau di Instagram itu nama saya. Bakri aja. Ya, nama saya Saiful Bakri SRFA. Twitter. Di Twitter nama saya juga, tapi di Twitter saya tidak aktif. Tidak aktif ya. Tidak aktif. Oke, tadi sudah disampaikan nama akun yang dimiliki oleh Mas Bakri. Mungkin teman-teman bisa add, bisa follow guna untuk mengikuti juga perjalanan Mas Bakri di dunia karirnya. Karena dunia karirnya ini pengacara Mas Bakri ya. Ya. Selama jadi pengacara pernah punya klien yang istilahnya ya punya kasus di ITE Mas? Sering ya. Sering. Nah, mungkin bisa disampaikan satu contoh klien Mas Bakri, bisa diungkap di sini waktu itu, kenapa dia masuk kasus ITE, kemudian apa di sosial media, apa bisa diceritakan Mas Bakri? Ya. Salah satu perkara ITE yang paling menghebohkan itu terjadi di daerah Kabupaten Tetangga, yaitu di daerah di barat, tepatnya di wilayah hukum Polres Probolinggo, di Kabupaten Probolinggo. Kebetulan di sana saya pernah menangani. Sempat heboh juga di sana, sempat heboh karena saya kan seorang lawyer itu tidak boleh menceritakan perkara yang sedang ditangani. Artinya secara mendalam itu tidak boleh. Namun saya hanya bercerita secara luas. Nah, pada intinya terlapor itu mengancam dengan sajam, mengancam dengan sajam dan menyebutkan nama di sana, sampai ada celurit juga, ada celurit juga, dan yang mengancam itu memang sengaja untuk di video. Tolong videokan saya. Nah, ketika dia mengucapkan ancaman dengan sajamnya itu, setelah itu sebarkan. Akhirnya ya disebarkan, akhirnya nyampe ke orang yang dimaksud. Nah, orang yang dimaksud itu pakai saya. Nah, ketika pakai saya, akhirnya ditindaklanjuti. Kita melakukan pelaporan di Polres Probolinggo di sana. Alhamdulillah di kalangan Polres Situbondo itu sangat sigap. Orang yang mengancam itu ya langsung ditangkap. Waktu itu penyebaran video yang direkod itu lewat sosial media? Lewat sosial media. Semua sosial media? Enggak, melalui aplikasi WhatsApp bisa. WhatsApp ya. Aplikasi WhatsApp. Berarti enggak menggunakan media Facebook, Instagram, YouTube, enggak ya? Tidak. Nah, itu adalah perkara yang serius kan kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya perkara yang kita tidak serius tapi dianggapnya serius, itu juga ada. Itu misalnya saya sama Pak Marzuki ini kan, saya sama Pak Marzuki kan teman akrab ini. Betul. Teman akrab, tapi saya mengirim sesuatu yang dianggap menurut saya ini bercanda. Saya kirim ke Pak Marzuki ini. Nah, ketika didapat di Pak Marzuki, nah ini Pak Marzuki menilainya lain, bukan bercanda, tapi serius. Tapi saya Marzuki ini tersinggung. Nah, itu juga bisa masuk di ITE ya. Meskipun niat saya itu bercanda, tapi yang diterima Pak Marzuki ini kok kurang ajar. Apa namanya yang ditangani, yang tadi disebutkan, kasusnya sudah selesai? Alhamdulillah kemarin dulu itu divonis 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Kalau sebenarnya di undang-undang itu sendiri minimal itu penjara berapa tahun, Mas? Kalau di minimalnya itu 4 tahun minimal. 4 tahun. Ya? Kalau maksimalnya ya sekitar 6 tahun. Itu ada di pasal 27, 28, 29, junto pasal 45 di Undang-Undang ITE. Sebenarnya karena sekarang ini khususnya para pegiat KIM, karena ini pegiat KIM kan menjadi sebuah agen informasi yang bahkan dua arah, dari masyarakat ke pemerintah, baik pemerintah ke masyarakat. Dan tentunya pegiat KIM ini semua memiliki akun sosial media. Dan juga mungkin kita belajar bersama Mas Bakri, bagaimana sih kalau kita bermedia sosial, semua media sosial yang kita miliki masing-masing, yang sekiranya tidak mengandung atau tersandung dalam ITE, Mas Bakri? Ya, zaman sekarang itu zamannya sudah canggih, ya, Mas. Zamannya sudah canggih. Saya yakin teman-teman di sini di HP-nya itu pasti lebih dari
eh, satu media sosial, lebih dari satu akun media sosial. Betul, betul. Ya saya rasa paling minimal ya di HP kalian itu ada 5 akun media sosial. Misalnya kita ya Facebook itu, Instagram, WhatsApp, terus Twitter, terus misalnya yang TikTok gitu. Pasti teman-teman punya, pasti teman-teman punya. Cuma kan di sini bagaimana caranya kita itu santun bermedia sosial. Betul. Soalnya di sana rawan. Misalnya kita di TikTok gitu ya, atau di YouTube kita rame-rame buat konten gitu, supaya viral, hal apapun itu dibuatnya. Gitu. Ya. Misalnya tentang video kecelakaan gitu ya, kecelakaan di jalan, tiba-tiba di video, terus diviralkan. Gitu. Nah itu kalau menurut di Undang-Undang ITE itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena di sana ada kata-kata mendistribusikan. Untuk mendistribusikan itu tidak boleh. Kalau misalkan tadi disampaikan kasus kecelakaan Mas Bakri, kita ambil video, apakah perlu persetujuan objek yang kita ambil? Misalkan saya buat video Mas Bakri, kemudian tanpa persetujuan langsung di share, itu boleh nggak Mas Bakri? Ya di sana kan tanpa izin. Tanpa izin ya. Berarti harus izin dulu berarti ya? Izin dulu. Dan itu kita harus memiliki bukti bahwasanya itu saya diizinkan. Nah, makanya tertulis berarti ya? Rawan ketika ada kecelakaan, kita gampang video, oh ini daerah sini kecelakaan, ini. Terus kita share gitu. Terus tiba-tiba ada keluarganya yang tidak sepakat. Oh, ini kok disebarkan ini. Iya, iya. Akhirnya di sana terjadi permasalahan hukum. Ya memang informasi kecelakaan itu sangat penting. Gitu. Sangat penting. Misalnya ada salah satu orang yang kecelakaan di luar daerah, kita informasikan, akhirnya keluarga yang di rumah tahu. Gitu. Itu memang sangat penting. Cuma kan di sana sudah ada yang berwenang. Gitu. Sudah ada yang berwenang. Saya rasa ketika kita koordinasi dulu, gitu, kita koordinasi dulu kepada yang berwenang. Mohon Pak, ini saya sebenarnya bukan maksud untuk ini, saya hanya menginformasikan saja. Ya, saya rasa tidak perlu di video lah, apalagi kecelakaannya parah itu tidak perlu di video. Kalau misalnya di foto kendaraannya, misalnya kendaraan ini kecelakaan cukup gitu, tidak usah korbannya yang terhimpit atau apa, tidak perlu ya. Ya penting penguatannya di informasinya saja ya, kejadiannya, namanya gitu. Kalau nama itu harus lengkap apa kayak pakai inisial Mas Bakri? Kalau misal kita cenderung di informasi terkait dengan kecelakaan, saya rasa cukup foto kendaraannya. Kendaraan saja ya. Karena pihak keluarga pasti paham kan ya. Iya, oh anak saya naik kendaraan ini, pasti paham. Kalau ini Mas Bakri, kalau misalkan saya curhat di sosial media lewat di Facebook, jadi saya curhat pakai kata-kata kasar, tapi di isi curhatan saya itu tidak tidak mencantumkan salah satu nama, ndak ada, cuman saya kesalahan saya, curhatan saya lewat di Facebook, itu boleh nggak Mas Bakri? Ya kalau hanya mengeluarkan isi hati tanpa harus adanya nama seseorang di sana, ya saya rasa tidak masalah ya. Misalnya saya itu yang jadi masalah seperti misalnya saya ini bertengkar sama Mas Marsuki misalnya, saya bertengkar. Nah, kemudian saya curhat di media sosial, mohon maaf kurang ajar gitu. Pak Marsuki kurang ajar. Saya kesini saya tidak diperlakukan dengan baik ini ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya tidak menyebutkan nama, tapi dia menceritakan kejadian lampau dan tidak menyebutkan nama, saya rasa tidak masalah berarti. Yang penting kita memahami isi pasal di pasal 27, 28, 29 itu. Nah, makanya pada teman-teman ketika mau update status apa itu, ya harus kita harus memahami di pasal itu 27, tadi pasal 27, 28, 29 itu. Harus memahami di sana. Nah, terus tindak pidananya di mana? Silakan dibaca di pasal 45-nya. Jadi di sana sudah jelas. Dendanya pun luar biasa di sana. Berapa? Dendanya di sana sampai 1 miliar. Ush,
Gara-gara sosial media kalau nggak ini bisa 1 miliar dendanya. Dendanya bisa 1 miliar di sana. Kalau misalkan kita update status, misalkan apa namanya ya, saya sama Bakri tadi udah disampaikan ada perselisihan pertengkaran, jadi saya update status, mohon maaf ya sobat lontar, biasa kalau bahasa kita itu kan pakai bahasa kotor, bahasa Madura pokrambu, itu boleh nggak Mas Bakri? Ya saya rasa Nggak boleh ya. Enggak, maksudnya nggak bolehnya itu masuk ke ITE-nya atau gimana? ya bisa masuk ke ITE-nya di sana, karena di sana meskipun kita tidak menyebutkan nama, tapi di sana bisa dikatakan kabar bohong. Kabar bohong. Berarti masuk ke hoax-nya ya? Ketika Pak Marzuki menyampaikan seperti itu, pasti kan ada orang yang tanya siapa dia, di mana kejadiannya, di mana. Pasti kan dikejar di sana. Apabila Pak Marzuki tidak bisa menjawab, maka kan masuk di kabar bohong, masuk di berita bohong. Ya saya rasa kita memang harus benar-benar hati-hati. Cuma kan perlu digarisbawahi bahwasanya undang-undang ITE itu tidak hanya mengatur tentang itu. Karena kan dibuatnya undang-undang ITE itu sejarahnya kan tidak untuk itu sebenarnya, tidak untuk itu. Tapi di sana untuk mengatur transaksi elektronik. Ya, transaksi elektronik. Karena berkembangnya zaman, nah kita memahami undang-undang ITE itu sebagai pembatas bagi kita untuk bermedia sosial. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita melihat historinya diundangkan undang-undang ITE, ya tidak seperti itu. Cuma ya kita harus memahami di sana. Kalau kita update status di sosial media itu ada unsur ujar kebencian misalkan, tapi tidak mencantumkan nama, tapi menggunakan kata dia, jadi tidak spesifik mengarah ke salah satu orang, tapi pakai kata dia. Nah, kemudian dalam kurung yang merasa, kira-kira itu masuk nggak Mas Bakri? Kalau seandainya Pak Marzuki update status seperti itu, terus saya komen di sana, gitu, siapa itu Mas? Dipancing ya. Ya, siapa itu Mas? Nah tentunya Pak Marzuki di sana secara tidak langsung kan memberikan berita atau kabar. Oh adalah seseorang. Nah ini terus saya tanya siapa itu seseorang? Ditelusuri ya. Ya siapa itu terus seseorang. Makanya di sana dicari kabarnya itu siapa. Nah, kalau misalnya Pak Marzuki tidak bisa menyebutkan di sana, nah kan kalau orang yang tidak suka itu, wah ini masuk ke kabar bohong ini, ke hoax-nya ini, ke hoax-nya. Karena apa? Karena menimbulkan kegaduhan di sana, menimbulkan kegaduhan. Nah lebih baik gimana? Ya lebih baik kita update status berdasarkan fakta dan data. Jadi saya itu kalau mau update status ya saya berdasarkan fakta ini, datanya ini. Nah, jadi ya saya aman gitu. Berarti kalau update status dengan kata-kata yang kalimatnya masih ngambang, tidak spesifik tertuju ke masalah satu objek orangnya, itu masuk kabar bohong. Ya tergantung orang di sekeliling kita. Karena kan orang di sekeliling kita itu kan tidak hanya dia yang membenci kita, tapi kan banyak. Tapi banyak. Nah, kalau seandainya salah satu orang ini mengerti, wah ini kesempatan saya untuk memasukkan Marzuki ke penjara, seperti itu. Sudah sering itu terjadi. Sering di ya? Situ Bondo itu sering terjadi, di kabupaten tetangga itu sering terjadi seperti itu. Namun di sana ini kan ada yang namanya restorasi justice. Gitu. Nah, restorasi justice ini mengutamakan perkara itu selesai di perdamaian. Jadi tidak naik ke sana. Oh, berarti kalau misalkan ada sebuah permasalahan, kalau dilewat mediasi itu secara damai, dia tidak naik ke pengadilan gitu ya. Jadi sekarang di kepolisian itu pasti memediasi. Jadi kalau ini semuanya dimediasi karena ya itu restorasi justice. Untuk selama ini karena Mas Bakri kan di Kepala Bidang Hukum dan HAM FKKIM Kabupaten Situbondo, pernah
membuat atau ada aduan dari beberapa kim harus mendampingi kim ini kim itu, pernah Mas? Dulu pernah sih, dulu pernah itu di daerah Situbondo juga, daerah Situbondo, tepatnya di Desa Sumberkola, gitu ya. Yeah. Desa Sumberkola itu terkait dengan perkara perdata. Dengan perkara perdata sudah kami dampingi, ya. Nah, kita dampingi, nah akhirnya karena itu mengacu ke gugatan, akhirnya sama penggugat itu gugatannya dicabut dan sampai sekarang ya selesai. Berarti atas nama kim ya? Iya, atas nama kim. Terus yang kedua itu terkait dengan perkara perebutan hak suara. Perkara perebutan hak suara ya juga kita juga mengawal, alhamdulillah juga selesai. Mungkin juga bisa disampaikan Mas Bakri nanti warga Kabupaten Situbondo khususnya kalau misalkan butuh pendampingan lewat forum FK Kim Kabupaten khususnya Mas Bakri di bidangnya, boleh Mas Bakri? Boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau bagi masyarakat atau masyarakat yang kurang mampu itu butuh pendampingan hukum secara gratis itu bisa langsung ke Dinas Kominfo. Bisa langsung ke Dinas Kominfo, nanti di sana saya mau di bidang kim gitu. Nanti sama petugas di Kominfo itu akan diarahkan, disuruh menemui ini, dan nanti saya itu akan mendapatkan surat tugas dari kepala dinas. Untuk yang di bidang hukum dan HAM FK Kim, Mas Bakri berapa orang Mas di situ Mas? Saya di situ lawyernya itu advokatnya ada 2. Siapa Mas? Ada 2. Yang pertama ya saya, terus yang kedua itu Eva Dian. Nah, kebetulan Eva Dian ini juga salah satu pengurus di DPC Pradi Situbondo. Sama-sama di Pradi berarti ya? Ya, sama-sama di Pradi. Dia menjabat sebagai bendahara umum. yang megang keuangan berarti? Ya, megang keuangan. Untuk program-program di bidang hukum dan HAM FK Kim untuk tahun ini kira-kira apa saja? Mungkin ada atau yang sudah berjalan? Kita itu untuk yang tahun ini agenda terdekat ini kan bulan puasa. Ya. Kemungkinan kita akan melaksanakan yang namanya konsultasi hukum gratis. Ya, kita melalui media sosial ya, melalui media sosial Zoom itu namanya ngabuburit. Ngabuburit ya. Jadi kita sambil diskusi santai lah. Kita sambil diskusi masalah hukum. Itu selama bulan Ramadan? Selama bulan full? Iya. Untuk ininya, jamnya? Dari jam berapa biasanya? Untuk jamnya nanti kita bicarakan lagi. Okay. Kita bicarakan lagi jam berapa. Yang jelas kita kalau namanya ngabuburit ya pasti sore kan? Sore, sambil nunggu buka ya? Ya, sambil nunggu. Kembali lagi ke sosial media Mas Bakri. Kalau saya update status, tapi ini status sifatnya informasi. Kemudian saya tag teman-teman saya, Mas. Boleh nggak kalau seperti itu, Mas? Kalau sepemahaman saya ya tidak boleh kalau misalnya tanpa izin. Tanpa izin. Misalnya saya update status, tiba-tiba tag akunnya Mas Suki, tag akunnya si A, si B, tapi tanpa izin dulu. Iya kalau misalnya Mas Marzuki suka gitu. Nah, kalau misalnya tidak suka. Kalau misalnya nggak suka, berarti bisa dilaporkan ya? Ya tergantung pemahaman kita di pasal 27, 28, 29 itu. Karena di sana kan ada yang namanya mendistribusikan. Nah ini kalau undang-undang ITE itu tidak hanya media sosial, misalnya saya punya flash disk, saya tiba-tiba ambil filenya Marzuki di laptop, itu juga salah satu yang termuat di pasal ITE itu. Distribusi? Iya, karena saya kan mengambilnya diam-diam. Di sana juga masuk. Nah, makanya ketika kita memahami isi pasal, ya kita harus berhati-hatilah untuk bermedia sosial.
Ya, saya rasa bagaimana cara menerjemahkannya pasal itu bagaimana. Saya rasa sekarang kan sudah sudah bisa diakses kemana-mana, itu sudah bisa. Betul. Jadi yang sebenarnya itu kalau kiat-kiat untuk bermedia sosial yang baik, yang bijak, yang santun itu yang apa namanya versinya Mas Bakri, karena kan sudah tahu betul tentang undang-undang ITE ini, cara bermedia sosial yang baik itu seperti apa, Mas Bakri? Ya kalau menurut saya ya caranya ketika kita mau misalnya kita mau kritisi pemerintah. Ya. Ya, kita mau mengkritisi pemerintah, ya kita jangan terpancing isu dulu. Nah, jangan terpancing isu. Misalnya sekarang isunya si A sangat meledak, Ya. tema A sangat meledak. Ya kita jangan ikut-ikut komentar dulu. Ya, jangan ikut komentar dulu, tapi kita pahami dulu permasalahannya seperti apa. Ya, faktanya seperti apa, datanya seperti apa. Nah, barulah kita berkomentar di sana. Ya, barulah kita berkomentar. Bukan hanya kita dapat satu sumber ya, oh dia misalnya, oh dia korupsi. Akhirnya kita berbondong-bondong update status masalah korupsi. Ya. Nah, padahal kita tidak tahu datanya. Gitu. Benar enggak yang digunakan ini? Iya. Benar enggak ini yang korupsi ya? Nah, gitu. Padahal kan di sana masih ada asas praduga tidak bersalah. Nah, kita harus memahami dulu, itu terkait dengan kritisi kita terhadap pemerintah. Jadi kita harus punya data dulu kalau mau berkomentar. Saya sering itu berkomentar ketika ada teman-teman wartawan, Mas saya minta komentarnya. Saya pahami dulu datanya. Ketika datanya saya paham, barulah saya berkomentar. Namun komentar saya ya berdasarkan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Misalnya terkait apa ya saya koreksi dulu. Aturannya gini, barulah saya berkomentar. Tapi ketika saya diminta komentar harus menusuk ini tidak bisa. Karena profesi advokat itu adalah profesi yang bebas, Profesional ya. Bebas dan mandiri. Kalau misalnya saya buat akun di sosial media, khususnya di Facebook ya. Nah, akun ini tidak istilahnya akun bodong lah. Ya. Nah, tujuannya ya banyak hal lah. Karena bisa jadi indikasi membuat sebuah istilahnya ngundang apa namanya ya provokatif. Itu boleh nggak, Mas? Tidak boleh. Tidak boleh. Enggak, yang meskipun itu akun bodong ya. Banyak kok di media sosial, khususnya di Facebook itu. Akun-akun bodong banyak. Ya, iya. Nama Mas Bakri tahu dari mana? Kita tahu kan. Kenapa? Karena kan terus bagaimana sikap Polri untuk menyikapi itu? Sekarang ada yang namanya tim cyber. Jadi meskipun kita menggunakan akun bodong itu tetap ketahuan. Itu siapa yang mengoperasikan itu tetap ketahuan. Itu misalnya nama saya kan di akun saya Bakri Locot gitu. Yeah. Terus saya menggunakan buat akun Facebook lagi. Misalnya saya atas nama pendekar apa gitu. Misalnya pendekar nyapsap misalnya. Pendekar nyapsap. Terus saya kritisi pemerintah, terus saya update berita apa. Itu tetap ketahuan ya, tetap ketahuan. Nah, bagaimana kok bisa tetap ketahuan? Nah, itu saya tidak bisa menceritakan secara publis. Nah, kalau itu memang kalau akun itu tidak resmi dimiliki salah satu pegiat sosial media, kemudian dia ya benar ya tadi ceritakan selalu mengkritisi, jadi membuat kegaduhan lah. Kalau misalkan itu memang selalu ada akun bodong yang selalu membuat kegaduhan, tapi kan di akun tersebut kan tidak apa istilahnya tidak diperinci dengan akun-akun yang yang formal yang kita miliki ya, tanggal lahir semuanya kan ada, emailnya, ada nomor handphone. Kalau akun palsu atau akun bodong kan dia nggak begitu detail
profilnya. Apakah bisa tetap? Tetap bisa. Tetap bisa. Tetap bisa. Jadi meskipun kita mau buat punya akun berapapun, tetap ketahuan. Misalnya saya punya akun Facebook 10, ya tetap ketahuan. Ya, tetap ketahuan. Nah makanya kita lihat histori undang-undang ITE itu. Ya, kenapa kok harus ada undang ITE ini? Ya, kita harus memahami historinya itu. Nah ketika kita memahami histori diundangkannya undang-undang ITE, pasti dia tidak akan membuat akun bodong. Tidak akan membuat akun bodong. Misalnya akunnya apa sudah namanya, misalnya saya sebutkan pendekar apa, dia tetap ketahuan. Oh ini miliknya Mas Bakri, ini miliknya Mas Bakri. Nah ketika ditelusuri, oh ini ternyata ini orang. Dan itu sempat kejadian sekitar 1 tahun yang lalu. Kalau ini membuat grup di sosial media, maksudnya lagi di Facebook ya, dan pokoknya membuat grup di sosial media, kemudian saya ngundang beberapa akun, itu masuk pelanggaran nggak di ITE-nya, Mas? Ya kalau misal kita tidak suka, bisa ya? Iya, ya kalau misal kita tidak suka, gitu. Misalnya saya dimasukkan ke grup bagian ini, tiba-tiba grup apa ini, ya kalau misal kita tidak suka, ya. Kalau misal kita tidak suka ya bisa Tapi ya, yang jelas kita menjadi orang itu tidak perlu egois, tidak perlu dikit-dikit lapor polisi, tidak perlu lah seperti itu. ya. Kalau misal kita dimasukkan di grup itu bukan ranahnya kita, ya kita tinggal keluar. Betul. Kalau misal kita dikit-dikit laporan, ya percuma juga. Kalau di grup itu kan ada namanya admin, ada moderator di Facebook khususnya ya. Nah, kalau misalkan ada salah satu anggota grup itu kemudian ngepost, nah misalkan isi itu ada yang mengandung unsur membuat kegaduhan, kemudian diloloskan oleh moderator sama admin ini. Nah, kira-kira pemegang admin grup ini masuk ke ITE-nya enggak? Ya juga bertanggung jawab bisa. Tanggung jawab ya? Iya, juga bertanggung jawab. Saya pernah mendampingi semacam itu. Ya, karena dia adminnya ya juga dipanggil. Juga dapat panggilan, juga disuruh minta klarifikasinya ini gimana. Anda sebagai admin ya harus bertanggung jawab ini. Ya. Kalau misalkan admin itu tidak ada unsur kesengajaan, misalkan ada yang upload, udah diloloskan aja tanpa harus membaca isi status tersebut, Mas Bakri. Ya, yang untuk unsur tidak sengaja, disengaja itu kan prosesnya kan nanti di pengadilan. Dibuktikan di pengadilan berarti. Dibuktikan di pengadilan. Jadi kan tugasnya kepolisian itu kan hanya dilakukan diselidiki, gitu, diperiksa dan lain sebagainya. Terkait dia mengatakan saya tidak bersalah, saya urusan pengadilan kan. Nah makanya saya ada beberapa grup yang adminnya itu saya. Iya. Saya sampaikan pertama, saya mau dijadikan admin tapi dengan alasan gini. Ini teman-teman sepakat semua, ya sudah sepakat. Nah ketika sepakat itu saya screenshot, sampai sekarang saya simpan. Senjata. Iya. Karena ketika terjadi sesuatu kan, iya. Saya kan, oh ini loh sudah saya peringati. Soalnya rawan sekarang. Betul. Kita itu mau kemana ya kita sudah agak-agak apa ya, bisa dibilang alay lah. Misalnya sekarang saya podcast, saya pasti ada keinginan untuk buat history. Gitu. Iya. Misalnya saya ada di tempat baru, pasti buat history. Kepo ya. Iya, kan, Kalau apa namanya, lagi-lagi di grup, karena di grup ini kadang emang
banyak sekali grup yang kadang itu tidak melakukan pemfilteran, misalkan dengan kata-kata status yang tidak perlu diloloskan gitu Mas Bakri. Namun emang grup itu kadang ada yang khusus candaan, tapi kata-katanya juga menyasar atau langsung tertuju ke sebuah objek, meskipun itu sebuah guyonan atau candaan. Itu di sosial media apakah boleh Mas Bakri? Ya pada dasarnya ya boleh, tapi kan kita kan tidak tahu apakah dia bercanda atau tidak, kan kita tidak tahu. Memang di grup itu kan bersifat intern, bersifat intern. Tapi yang namanya intern kan kita tidak tahu isi hatinya seseorang. Jangankan kita masyarakat sipil, kemarin saja pada saat presiden kita itu berpidato itu kan, dia kan juga sindir di grup Polri, di grup TNI kan juga disindir sama Pak Presiden itu. Tolong kalau yang berhubungan dengan kebijakan ini jangan diramaikan. Nah ini pada dasarnya kan sepele, jadi intern, tapi kita kan tidak tahu apakah dia beneran atau hanya bercanda, kan kita tidak tahu. Kalau ini apa namanya, karena saya alami Mas Bakri di Kim kadang ada surat edaran baik tentang itu himbauan ataupun juga isinya itu ya katakanlah himbauan, kan itu kan sudah tersebar di sosial media khususnya di WhatsApp. Nah, itu kan resmi dan harus disebarluaskan. Karena apa ya? Karena itu penting berupa himbauan tentang prokes kesehatan misalkan. Nah, apakah saya juga perlu persetujuan dulu dari Kementerian Kesehatan terkait tentang surat edaran tersebut Mas Bakri? Ya kita kan di lembaga informasi kita kan tentunya kan sudah punya data. Mau menyebarkan informasi kita kan punya data. Saya tidak perlu. Tidak perlu ya? Karena kita akan membantu kan mereka. Kalau misalnya kita masih izin ke Kemenkes, sini kan repot. Ya kan apa namanya ya? Tadi pasal 2728 itu kan kalau pendistribusian itu kan tidak boleh masuk ke ranah ITE-nya Mas Bakri. Jadi kan perlu izin juga kan, meskipun itu informasinya positif untuk memberikan isinya himbauan kepada masyarakat luas. Ya, kalau misalnya kita menilai izin, misalnya saya harus izin, kalau udah izin saya kena gitu. Iya. Nah kalau misalnya berlingkup di hal-hal kebaikan, misalnya kita menyebarkan kita ya di lembaga informasi, kita menyebarkan kita taat prokes ini, masa Kemenkes kita agak suka, masa pemerintah itu agak suka, ya pasti suka karena apa? Karena kita mendukung program pemerintah, kecuali kita menyampaikan bahwasanya kita tidak boleh pakai masker, kita tidak usah pakai masker, tidak usah ini, tidak usah vaksin, baru lagi. Nah, makanya saya kan sebelum kesini Mas Marzuki kan tanya saya terkait dengan hasil rapid itu gimana, karena kan mau masuk podcast ini kan harus ini ya, harus prokes semua kan. Kalau sudah vaksin kedua negatif, nah kita kan tidak usah pakai masker kan. Oke, tadi sudah disampaikan teman-teman, karena kalau bermedia sosial itu nanti ada undang-undang yang mengawasinya Mas Bakri ya, biar kita dituntut untuk bermedia sosial itu dengan santun, dengan bijak. Maka itu jadi kami selaku penggiat Kim juga selalu melontarkan, menyebarkan informasi yang positif. Karena kenapa ya? Karena informasi positif itu sangat dibutuhkan juga gitu. Nah, tadi tadi disampaikan oleh narasumber Mas Bakri, kalau kita mau bermedia sosial itu
tidak tersandung kasus ITE ya harus melakukan kata-kata yang sopan, kata-kata yang mudah dimengerti, dan juga jangan membuat kegaduhan. Ini yang terakhir Mas Bakri, kalau misalkan saya membuat status, besok saya akan melakukan audiensi dengan salah satu lembaga, mengajak, artinya status isinya itu mengajak seluruh ajakannya itu di sosial media, bahwasanya besok saya akan melakukan audiensi dengan acara sekian-sekian, yang mau ikut silahkan. Nah, ketika informasi ini disampaikan di sosial media, kemudian pas hari hanya itu ada yang ikut, nah orang-orang ini masuk nggak? Artinya masuk ke berita hoax-nya atau masuk ke ITE-nya, Mas Bakri? Nah, itulah yang harus dipahami masyarakat. Nah, ketika kita mau melakukan audiensi, kita melakukan woro-woro di media sosial, saya rasa orang yang melakukan itu kan harus paham yang namanya manajemen aksi dulu. Kita kan harus memahami manajemen aksi. Nah, kita kan tidak bisa kan kita melakukan audiensi terus kita moro-moro hapus status itu, besok saya akan melakukan audiensi, yang mau ikut silakan, saya tunggu jam 9 jam 9. Nah, namun di sana manajemen aksinya tidak terpenuhi ya. Nah, kalau yang namanya manajemen aksi itu kan kita itu kan melakukan surat pertama kepada seseorang yang kita tuju untuk diminta audiensi. Pertama kita melakukan surat ke sana, bahwasanya saya Tamir Rasikan mau audiensi terkait ini, maka jelas yang dituju itu jelas. Nah, ketika sudah ada balasan di sana, oh ya, dipersilakan untuk audiensi. Nah, di permohonan audiensi itu kan jelas masanya berapa, masanya berapa. Nah, kita di manajemen aksi itu tidak bisa kita pas moro-moro ngajak orang, misalnya katakanlah 20 orang berbondong-bondong langsung minta audiensi, itu tidak bisa. Berarti harus secara manajemennya dulu ya, SOP, surat menyuratnya ya. Nah, makanya kan harus memahami itu dulu. Kita kalau misal mau ngempor-ngempori masyarakat ya sangat mudah sekali kan? Tapi ya kita harus paham dulu manajemen aksinya ini gimana, manajemen aksinya ini gimana. Nah, suratnya kita harus seperti apa. Nah, di undang-undang terkait penyampaian pendapat di muka umum di sana kan sudah jelas. Ya, atau di sana kan sudah jelas. Ada seperti apa. Jangan pas langsung duduk-duduk ke sana, bisa. Terus bagaimana ketika orang itu misalnya masyarakat awam, misalnya masyarakat awam tidak tahu manajemen aksi, saya rasa perbanyak diskusi aja. Perbanyak diskusi. Nah, kan dulu saya masih ingat ini, ketika kita banyak diskusi, ketika kita sudah tersumbat dengan hasil diskusi, maka jalan satu-satunya adalah aksi. Jadi ketika saya diskusi gini-gini, sudah mentok sudah kita aksi saja. Nah, aksi ini tidak bisa kita langsung demo, tidak bisa. Tapi kita harus melaksanakan yang namanya manajemen aksi. Nah, kalau misal pas moro-moro gini, pas tiba-tiba gak jadi gak jadi, itu kan masuk kabar bohong. Karena apa? Karena menimbulkan kegaduhan. Oke, mungkin kita cukupkan Mas Bakri. Tadi sudah sangat banyak ilmu yang disampaikan lewat informasinya Mas Bakri terkait tentang ITE ketika kita melakukan media sosial, dan juga dengan bijak dan santun, dan juga kalau kita cara mengelola di grup sosial media juga kehati-hatian dalam arti tidak tersandung dalam kasus apa saja lah, yang penting kita tetap mengedepankan asas kenyamanan bersama, jangan memancing sebuah keributan lewat status kita di sosial media. Mungkin hanya itu pertemuan kali ini, membincang-bincang tentang santun dalam bermedia sosial.
Mungkin nanti ada sesi episode berikutnya Mas Bakri Ya. terkait tentang ya pengalaman Mas Bakri khususnya karena Mas Bakri kan pengacara. Nah, bagaimana cara menghadapi menyelesaikan sebuah masalah, contoh kan sekarang juga marak masalah perceraian Mas Bakri, cara penyelesaiannya itu bagaimana, nanti kita ikuti di episode berikutnya. Maka Cuma gini pada teman-teman, kalau kita berada di pusaran hukum atau menilai hukum itu jahat, hukum itu jangan ditakuti. Hukum itu jangan ditakuti. Kadang kan ada persepsi masyarakat gini, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah sekarang mindset kita ubah, peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk digunakan secara cerdas. Jadi seperti itu. Mas Bakri kan di naungan organisasi Peradi Mas Bakri, nggak mungkin ada teman sobat lontar yang mau bergabung, caranya bagaimana Mas Bakri? Nah ini teman-teman yang ingin bergabung di Pradi, kebetulan ini Pradi akan melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat. Ya, jadi di sana akan melahirkan advokat-advokat yang bisa dikatakan kompeten, ya, karena advokat Pradi kan sudah teruji, ya, advokat Pradi sudah teruji di mana-mana. Misalnya kita contohkan ke kuasa hukum Mirna, ya, kuasa hukum Jessica. Nah, itu adalah kan Profesor Dr. Oto Hasibuan. Nah, itu adalah ketua umum kami. Ketua umum. Ya, Hotman Paris pun itu juga Pradi. Ya. Jadi advokat-advokat yang sudah punya nama itu adalah Pradi. Yang saya contohkan tadi Profesor Dr. Oto Hasibuan, ya, Hotman Paris. Ya, itu ada di naungan Pradi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau gabung gimana? Nah, sekarang DPC Pradi Situbondo itu membuka itu pendaftaran pendidikan khusus profesi advokat. Nah, itu bekerja sama dengan Universitas Ibrahimi Sukoharjo. Jadi DPC Pradi itu kerjasama dengan Universitas Ibrahimi Sukoharjo, ya, di mana Universitas Ibrahimi Sukoharjo ini di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Di sana melaksanakan tanggal 30 ini, tanggal 30 Maret akan launching, ya, akan launching pendidikan profesi advokat yang langsung dibuka oleh Profesor Dr. Oto Hasibuan, ya, langsung dibuka di sana. Gimana caranya? Itu pendaftarannya bisa di DPC Pradi, ya, bisa di DPC Pradi Situbondo di Jalan Sucipto nomor 42, atau bisa langsung datang ke Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo, yaitu di unitnya, bisa daftar di sana. Ya, dengan biaya pendaftaran itu 500.000, biaya pendidikan itu 5 juta. Jadi seperti itu kalau misal mau gabung atau setidak-tidaknya pengen jadi seperti saya lah, setidaknya. Nah, syaratnya yaitu pendidikan berlatar belakang hukum. S1 ya? Ya, S1. Jadi S1 hukum, S1 syariah, ya, S1 hukum Islam bisa. Kalau misalnya S1 pendidikan, S1 ekonomi tidak bisa. Lain jalur ya. Lain jalur. Kemarin ada alumni Sukoharjo itu ada menghubungi panitia, dia S1-nya pendidikan, S2-nya dia hukum. Gitu. Gimana Ustadz, saya bisa enggak ikut pendidikan profesi advokat? Oh, tidak bisa, mohon maaf tidak bisa. Di sini adalah pendidikan berlatar belakang hukum. Artinya S1-nya harus S1 hukum. Apabila S2-nya itu pendidikan apa-apa bisa. Bisa ya. Ya penting S1-nya dulu ya, hukum S1-nya. Ya. Dan ini pematerinya juga keren-keren ini. Siapa saja Mas Bakri? Di sana ada Hakim Agung, ya. Hakim Agung, terus Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Di sana juga ada Hotman Paris juga, akan keren, menjadi ya? pemateri. Rafli Harun juga. Di sana Rafli Harun juga jadi pemateri, pakar hukum tata negara. Betul. Di situ ada Bang James Purba. Ya, Bang James Purba ini advokat spesialis kepailitan di sana. Spesialis kepailitan. Terus ya ketua umum kami Profesor Dr. Oto Hasibuan. Kalau misalkan tadi kan disampaikan persyaratannya pendaftaran 500, biaya ikut uji 5 juta. Pendidikannya ya. Kalau misal itu diansur atau bayar sekaligus cash?
Kalau biaya pendidikan itu boleh DP, boleh DP. Kalau misalnya Pak gimana kalau saya DP, ya boleh, nggak apa-apa. Boleh DP. Berarti yang penting pas sebelum hari H lunas. Iya, sebelum pendidikan selesai itu lunas. Masih ada keringanan ya bagi yang peserta yang mau bergabung maksudnya. Iya. Untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa kunjungi di web, itu sudah bisa sekarang. Kalau via WhatsApp Mas Bakri bisa nggak? Via WhatsApp juga bisa. Mungkin disampaikan nomornya Mas Bakri, mungkin sobat lontar yang bisa mencatatnya Mas Bakri. Kalau di kepanitiaan itu bukan bidang saya di sana ya, tapi kalau misal mau menghubungi saya terkait dengan PKPA juga bisa. Itu bisa hubungi nomor saya di 082 301 494 995. Oke, tadi juga apa istilahnya ya bagi teman sobat lontar Kabupaten Situbondo yang mau bergabung di Pradi, silakan, tadi sudah disampaikan persyaratannya, kemudian tanggal pelaksanaannya Tanggal 30. 30, terakhir pendaftaran. Terakhir pendaftaran itu tanggal 25. Masih ada waktu cukup kurang lebih semingguan lah ya. Ya. Ya, mungkin silakan materinya keren-keren. keren-keren. Saya pingin ikut, boleh Mas. Kalau sarjana komputer ya? Iya, komputer. Kalau sarjana komputer tidak bisa. Tidak bisa ya. Nggak Berarti bisa. harus kuliah lagi. Harus kuliah lagi. Kalau kuliah cepat ambil hukum bisa. Misalkan bisa ditempuh 1 tahun. Tidak bisa sih. Tidak bisa ekspres nggak bisa ya. Nggak bisa sih. Oke sobat lontar, terima kasih atas waktunya. Mas Bakri juga kami ucapkan terima kasih udah berkenan hadir di studio kami podcast Sang Lontar. Nanti kita bincang-bincang lagi episode berikutnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.